Jumpa lagi dengan saya Bapak Besianturi di pembelajaran kelas 11. Hari ini kita akan belajar tentang struktur daun. Minggu kemarin kita sudah belajar batang dan akar, sekarang kita akan belajar struktur daun dan bunga pada tumbuhan. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung kita masuk ke bagian daun. Daun adalah salah satu organ yang sangat memegang peran penting dalam kehidupan. Kenapa bisa demikian? Karena fotosintesis dapat berlangsung di daun karena daun memiliki jaringan parenkim yang mengandung klorofil. Maka klorofil inilah yang dimanfaatkan dalam tahapan memproses cahaya matahari untuk mengolah bentuk sari-sari makanan dan akan membentuk berupa ATP atau adenosin trifosfat di daun yang akan disalurkan untuk dalam tahapan fotosintesis tersebut agar tumbuhan tersebut dapat tumbuh dan berkembang. Oke. Jika Anda membuat irisan melintang pada daun dan mengamatinya mulai dari bagian atas ke bagian bawah, terlihat susunan terdiri atas bagian-bagian berupa 1. Epidermis atas, mesofil, berkas pembuluh angkat, dan epidermis bagian bawah. Mari kita ketahui satu-satu. Oke, langsung kita masuk ke bagian epidermis. Epidermis pada daun merupakan sel-sel yang tersusun dari satu lapisan sel. Oke, penebalan dinding sel pada daun ini disebabkan oleh dua zat. Yang pertama itu adalah zat kitin dan zat lignin. Pada kebanyakan tumbuhan, lapisan epidermis daun hanya terdiri dari satu lapisan kecil, yaitu lapisan sel, di mana pada daun tumbuhan sering disebut dengan fikus atau bangsa beringin. Pada daun fikus, epidermis tersusun atas dua lapisan sel epidermis. Oke. Pada bagian epidermis daun terdapat celah yang sering dikenal dengan stomata atau mulut daun. Stomata ini terletak pada daun yang diapit oleh dua sel penutup. Pada bagian stomata inilah terjadi tahapan sirkulasi udara, pertukaran O2 dan CO2, di mana akan mengeluarkan karbon dioksida, menyerap karbon dioksida dan akan mengeluarkan oksigen pada siang hari untuk tahapan fotosintesis tumbuhan tersebut. Itulah bagian yang terdapat pada epidermis daun. Baru yang terakhir, bagian yang paling penting yaitu adalah bagian trikoma atau rambut daun seperti sel kipas dan duri, di mana di samping stomata daun juga memiliki alat-alat tambahan tersebut. Oke. Baru bagian yang kedua ada mesofil. Mesofil merupakan bagian yang berisi kloroplas. Oke. Dan terdapat juga bagian berupa palisade atau jaringan tiang dan spon atau jaringan bunga karang. Pada tumbuhan rumput-rumputan dan golongan tumbuhan monokotil, mesofil tidak memiliki diferensiasi tetapi seragam kecuali mesofil pada sarung berkas. Oke, ini dia ada gambarnya. Pembuluh angkut monokotil di samping itu, pada tumbuhan monokotil sel-sel mesofil pada berkas tumbuhan angkut berukuran lebih besar dan kandungan kloroplasnya sedikit dengan keadaan dinding yang lebih tebal. Mesofil terdiri atas dua lapisan. Yang pertama itu lapisan palisadae, bisa kamu lihat gambarnya ada di situ. Baru ini adalah lapisan ini palisade. Baru ini adalah jaringan spon. Ini stomata. Pembuluh angkut di stomata inilah terjadi stomata ini terjadi tahapan sirkulasi pertukaran O2 dan CO2. Oke. Baru jaringan yang kedua itu adalah jaringan spon setelah lapisan palisade. Oke. Baru yang berikutnya, parenkim palisade terdiri atas sel-sel berbentuk pagar. Oke, ini dia berbentuk pagar. Oke. Dan rambut yang rapat yang mengandung senyawa berupa organ kloroplas untuk tahapan fotosintesis. Sementara
bunga karang atau parenchym spons yang di bawahnya ini, ya ini jaringan spons. Oke. Ini berbentuk lonjong tidak teratur. Oke, bisa Bapak besarkan biar dilihat. Ini dia berbentuk lonjong dan tidak teratur. Oke, ini dia berbentuk lonjong tidak teratur, mengandung banyak ruang intraseluler serta mengandung senyawa kloroplas, organ kloroplas. Oke. Pada tumbuhan dikotil, sel jaringan tiang mesofil berbentuk silinder. Oke. Struktur lain yang terdapat pada daun adalah jaringan bunga karang, itulah tadi, yaitu jaringan spons. Jaringan spons ini sering juga disebut dengan jaringan bunga karang. Baru yang berikutnya, berkas pembuluh angkut. Kalau dibilang berkas pembuluh angkut, ini adalah tipe berkas pembuluh angkut daun sama dengan yang terdapat pada batang. Tulang-tulang yang terdapat pada daun selain berfungsi sebagai alat transportasi, juga membentuk daun dan membuat bentuk dari daun tersebut lebih kuat dan kokoh. Oke. Baru yang berikutnya, jaringan tambahan. Pada beberapa tumbuhan mesofil mengandung sel-sel kas seperti saluran getah. Jadi kalau daun tersebut kamu sobek atau kamu patahkan, keluar berupa senyawa getah, berarti itu adalah jaringan tambahan. Terdapat jaringan tambahan di dalam struktur daun tersebut. Baru mesofil daun dipengaruhi juga akibat dari morfologi daun. Morfologi daun ini adalah tampak bagian luar daun tersebut. Oke, macam-macam bentuknya. Ada yang bentuk menyirip. Oke, yang ini membentuk ujung pangkal tepi daun serta membentuk berupa pertulangan dari daun tersebut. Baru yang keempat adalah struktur bunga. Struktur bunga pada tumbuhan hanya muncul pada fase-fase tertentu, yaitu fase di mana tumbuhan akan memulai perkembangan dalam tahapan fase reproduksi, di mana buah merupakan organ tumbuhan terbentuk setelah bunga mengalami proses penyerbukan. Bunga adalah tanaman yang banyak disukai oleh kaum wanita, sudah pasti ya, karena dia menarik. Nah, selain bentuknya yang indah, warnanya menarik, juga mempunyai aroma yang wangi. Bagi pecinta bunga, biasanya mereka memelihara bunga sebagai hiasan ruangan maupun hiasan halaman. Bunga atau kembang merupakan alat reproduksi seksual pada tumbuhan berbunga. Tumbuhan berbiji tertutup, pada bunga terdapat organ reproduksi, yaitu yang sering dikenal dengan benang, sari, dan putik. Oke, benang sari dan putik. Bagian bunga bisa muncul secara tunggal, maupun bersama-sama dengan satu rangkaian bunga yang muncul secara bersama-sama yang sering disebut dengan bunga majemuk. Pada beberapa jenis bunga majemuk dapat dianggap awam sebagai bunga tunggal. Biasanya ini pada anthurium dan bunga matahari. Satuan bunga yang menyusun bunga majemuk disebut dengan bunga floret. Oke, penjelasan Bapak boleh kamu tulis juga agar ada referensi untuk catatanmu. Secara botani, bagian-bagian bunga merupakan bagian tanaman untuk menghasilkan biji. Penyerbukan dan juga pembuahan berlangsung pada bagian bunga tersebut. Setelah pembuahan, bunga akan berkembang lebih lanjut membentuk seperti buah pada tumbuhan berbunga. Buah adalah struktur yang membawa dan juga dapat melindungi berupa biji. Oke, ini dia kelopak bunga. Oke, kelopak bunga. Kelopak bunga adalah bagian tumbuhan yang paling luar. Oke, bagian paling luar ini kelopak. Pada gambar kita bisa perhatikan. Oke, kelopak bunga berfungsi untuk melindungi mahkota bunga ketika bunga kuncup dan akan terbuka jika mahkota mekar. Kelopak bunga pada umumnya memiliki warna yang menarik
membentuk menyerupai daun. Bagian ini adalah bagian terpenting dari suatu tanaman. Ketika bunga sudah mulai mekar, maka kelopak bunga akan ikut membuka dan membiarkan bunga tersebut untuk mekar. Baru yang berikutnya ada tajung bunga atau yang sering dikenal dengan mahkota bunga. Mahkota bunga adalah bagian bunga yang paling indah dan memiliki warna yang beragam. Mahkota bunga biasanya disebut juga sebagai perhiasan bunga. Keindahan mahkota bunga sangat menarik bagi serangga untuk segera hinggap dan membuat proses penyerbukan. Oke, berarti penyerbukan ini dipengaruhi oleh faktor serangga. Baru yang berikutnya ada benang sari. Apa itu benang sari? Ini waktu kamu SD atau SMP juga sudah sering mempelajari tentang tumbuhan, pasti mengenal benang sari. Benang sari atau stamen adalah organ reproduksi jantan pada bunga. Setiap benang sari umumnya terdiri dari tangkai sari, dan pada ujung tangkai sari, kelapa sari atau bunga pada umumnya terdiri dari 4 kotak sari yang disebut dengan mikrosporogia. Perkembangan dari mikrosporogia dan spora haploid yang terkandung di dalamnya adalah serbuk sari, mirip dengan mikrosporagia pada tumbuhan seperti pinus dan lumut. Serbuk sari dilepas di anter lalu jatuh atau terbawa oleh agen eksternal seperti angin ataupun serangga, yaitu berupa lebah, maka akan membantu dalam tahapan proses penyerbukan. Baru ada putik. Putik merupakan bagian bunga yang paling dalam letaknya. Putik merupakan alat kelamin betina pada bunga. Putik pun tersusun dari daun-daun yang telah mengalami tahapan metamorfosis. Oke. Putik juga merupakan hasil metamorfosis dari daun, namun sangat sukar untuk dibuktikan. Tetapi pada umumnya, tumbuhan yang berbiji telanjang, misalnya seperti tumbuhan pakis haji, hal ini masih tampak jelas untuk diamati. Putik merupakan alat kelamin betina, salah satu yang paling banyak mengandung sel telur. Setelah dibuahi oleh inti sperma yang berasal dari serbuk sari, akhirnya akan berkembang menjadi kandung lebah yang nantinya akan menjadi tumbuhan yang baru. Oke, sekianlah penjelasan Bapak mengenai daun dan bunga. Apabila ada pertanyaan, kamu dapat mengetik di kolom komentar. Setelah ini ada soal, Bapak buat sebanyak 4 soal, kamu kerjakan dan dikumpulkan di front penugasan.